Pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak setiap kita untuk boleh bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada malam hari ini Tuhan, kami bersyukur ketika Engkau boleh memberikan kami satu kesempatan Tuhan untuk boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati setiap kami Tuhan di dalam pemberitaan firman pada malam hari ini. Biarlah sungguh nama-Mu boleh dipermuliakan melalui firman yang akan kami dengarkan. Dan setiap kami Tuhan boleh sungguh menikmati Engkau melalui pemberitaan firman hari ini. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan pemberitaan firman hari ini. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi saya ingin menyapa kita sekalian. Shalom, selamat malam. Nah, pada malam hari ini Bapak Ibu yang terkasih, kita akan bersama-sama membahas satu tema, yaitu tentang Allah sumber hikmat. Namun sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, menurut Bapak Ibu, apakah itu hikmat? Apakah hikmat itu adalah kepintaran atau kecerdasan yang dimiliki oleh seseorang? Kalau iya, berarti semua ilmuwan yang ada di dunia ini adalah orang berhikmat. Tetapi kalau kita merasa, wah sepertinya orang berhikmat itu bukan orang yang pintar. Lalu yang menjadi pertanyaan selanjutnya, sebenarnya hikmat itu apa? Nah Bapak Ibu yang terkasih, menurut KBBI, hikmat adalah kebijaksanaan yang dimiliki oleh seseorang di mana seseorang mampu menggunakan akal budinya dengan baik dan benar ketika diperhadapkan pada satu kondisi atau situasi dalam hidupnya yang akhirnya itu tampak dari tindakannya yang tepat pula. Jadi kita mengatakan bahwa itu adalah orang yang berhikmat ketika dia sungguh mampu menggunakan kepintaran atau menggunakan akal budinya ini dengan tepat di dalam menghadapi berbagai situasi dalam hidupnya yang akhirnya hal itu tampak di dalam tindakannya pula. Nah Bapak Ibu yang terkasih, kemudian yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah dari manakah asal hikmat itu sendiri? Atau bagaimana kitakah memperoleh hikmat itu? Apakah hikmat itu dapat kita peroleh dengan baca buku yang banyak? Apakah hikmat itu dapat kita peroleh dengan mendengar dan menonton para ilmuwan dan motivator dunia? Atau mungkin kita merasa, aduh ketika aku mendengarkan motivator yang baik dari berbagai belahan dunia, maka aku akan memperoleh hikmat itu. Apakah seperti begitu? Tentu tidak Bapak Ibu. Sebab di dalam kekristenan kita mengimani bahwa hikmat itu kita peroleh bukan dari dunia ini, tetapi dari Allah yang adalah sumber hikmat. Seperti di dalam kisah Daniel yang akan kita bahas bersama pada malam hari ini, yaitu di dalam Daniel pasal 2 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-30. Daniel pasal 2 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-30. Saya tidak akan membacakan ayat ini kepada setiap kita karena ayat ini cukup panjang. Tetapi saya akan membahas satu persatu di dalam firman yang akan kita dengarkan pada malam hari ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita perhatikan di dalam teks Daniel pasal 2 ayat 1 dan 30 sampai 30 yang kita bahas pada malam hari ini, sedang menceritakan tentang kisah Raja Nebukadnezar yang begitu gelisah hatinya sampai-sampai tidak dapat tidur. Kenapa? Karena ada satu mimpi yang tidak ia mengerti artinya dan mimpi itu terus mengganggu pikirannya terus-menerus. Di sana dikatakan pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar. Karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Bapak Ibu yang terkasih, hingga akhirnya karena ia gelisah sampai ia tidak dapat tidur, dia menyuruh untuk memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir dan para kasdim, yaitu orang-orang bijaksana yang ada di Babel pada saat itu, untuk menerangkan kepadanya tentang mimpinya itu, tentang mimpi yang membuat dia gelisah, membuat dia begitu takut pada saat itu. Nah Bapak Ibu yang terkasih, namun menariknya di sini Bapak Ibu,
ketika Nebukadnezar meminta kepada mereka untuk menerangkan mimpinya, dia tidak hanya meminta agar mereka menjelaskan makna daripada mimpi itu. Tetapi di sini jelas sekali bahwa dia juga meminta mereka untuk menceritakan apa isi dari mimpi Nebukadnezar. Karena dengan sengaja dia memang tidak memberitahukan isi mimpinya itu kepada mereka, Bapak Ibu. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah kira-kira kenapa Nebukadnezar ini tidak memberitahukan isi mimpinya kepada para ahli sihir pada saat itu, kepada orang-orang bijaksana pada saat itu. Ternyata Bapak Ibu, karena Nebukadnezar ingin melihat apakah orang-orang yang dikatakan berilmu ini, ahli jampi ini, ahli sihir ini, dan para orang bijaksana yang ada di Kasdim ini memang benar-benar memiliki kemampuan untuk mengartikan mimpi atau tidak. Sebab ada banyak teolog yang mengatakan bahwa pada zaman itu Bapak Ibu, ternyata mimpi bisa menjadi satu tanda atau peringatan kepada mereka. Sehingga mereka begitu concern dan serius sekali dengan sebuah mimpi. Jadi nggak heran kalau akhirnya Nebukadnezar ini juga tampak benar-benar serius sekali dengan mimpinya. Bahkan sampai dikatakan dia begitu gelisah dan tidak bisa tidur. Yang berarti ini satu mimpi yang bukan mimpi biasa. Sehingga dia ingin ada orang yang benar-benar bisa mengartikan mimpinya dengan tepat. Oleh sebab itulah dia memilih untuk tidak menceritakan apa isi mimpinya itu. Dengan satu pandangan bahwa para ahli, kalau memang mereka benar-benar bijak, kalau memang mereka benar-benar hebat, mereka benar-benar ahli, maka mereka akan tahu mimpi itu bahkan maknanya. Nah Bapak Ibu yang terkasih, terkait akan hal ini, ternyata ada penafsir yang mengatakan kalau Nebukadnezar pada saat itu takut sekali kalau nanti ada yang mengarang makna mimpi itu atau tidak serius mengartikan makna mimpi yang sedang ia alami. Makanya dia memilih untuk tidak menceritakan isi mimpinya itu. Bahkan di ayat 9b pun dikatakan demikian. Dia mengatakan begini. Dan aku tahu bahwa kamu telah bermufakat untuk mengatakan kepadaku hal-hal yang berbohong dan busuk sampai keadaan berubah. Oleh sebab itu ceritakanlah kepadaku mimpi itu supaya aku tahu bahwa kamu dapat memberitahukan maknanya juga kepadaku. Itulah alasan mengapa Nebukadnezar ini tidak mau memberitahu lebih dulu apa mimpinya itu. Karena dia benar-benar ingin tahu apakah para ahli ini, para jampi ini, para orang-orang bijak yang ada di sana benar-benar memiliki satu keahlian untuk mengartikan mimpinya dengan tepat. Karena mereka tidak tahu apa mimpi itu. Tetapi kalau mereka benar-benar ahli, maka harusnya mereka tahu apa mimpi itu dan bisa memberikan makna yang tepat terhadap mimpi itu. Bapak Ibu yang terkasih, lalu apa respon daripada ahli yang dipanggil oleh raja pada saat itu? Mereka ternyata sama sekali nggak bisa mengabulkan permintaan daripada raja. Mereka sama sekali nggak bisa menceritakan apa isi mimpi raja beserta maknanya. Mereka justru terus-menerus kalau kita melihat di dalam ayat keempat dan ayat yang ketujuh, terus-menerus meminta kepada raja untuk menceritakan isi mimpinya agar mereka bisa menerangkan maknanya. Saya akan bacakan di dalam ayat yang keempat dan ayat yang ketujuh. Lalu berkatalah para Kasdim itu kepada raja, "Ya raja, kekallah hidupmu. Ceritakanlah kepada hamba-hambamu ini mimpi itu, maka kami akan memberitahukan maknanya." Dan kemudian di ayat yang ketujuh mereka meminta kembali, "Silahkan tuanku raja menceritakan mimpi itu kepada hamba-hambanya ini, maka kami akan memberitahukan maknanya." Di sini terlihat jelas bahwa para orang-orang bijak ini, para ahli ini sama sekali tidak bisa menyelami atau menyingkapkan akan mimpi daripada raja. Tetapi mereka terus memohon kepada raja, "Beritahukan dulu isi mimpimu itu raja, barulah kami bisa memberitahukan maknanya. Kami tidak bisa menyingkapkan apa yang engkau
mimpikan. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, dengan tegas sekali Nebukadnezar tidak mau menceritakan mimpinya. Ketika mendengar apa yang diungkapkan oleh para ahli ini, dia justru marah dan berkata kepada mereka di dalam ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-9 demikian. Aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak memberitahukan kepadaku mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan dipenggal-penggal dan rumah-rumahmu akan dirobohkan dan menjadi di timbunan puing. Dan ayat yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-9. Jawab raja, aku tahu benar-benar bahwa kamu mencoba mengulur-ulur waktu karena kamu melihat bahwa aku telah mengambil keputusan. Yakni jika kamu tidak dapat memberitahukan kepadaku mimpi itu, maka kamu akan kena hukuman yang sama. Bapak Ibu yang terkasih, di sini Raja Nebukadnezar betul-betul marah kepada mereka dan mengambil satu keputusan untuk membasmi atau membunuh semua orang-orang bijak pada saat itu. Karena mereka tidak mampu menunjukkan keahlian mereka untuk menyingkapkan mimpi daripada Nebukadnezar dan memberikan makna terhadap mimpi itu. Wow, kejam sekali bukan? Tetapi keputusan yang diucapkan oleh Nebukadnezar, tahukah kita sebenarnya bukanlah keputusan yang mengagetkan pada saat itu Bapak Ibu. Kenapa? Karena memang pada zaman itu terkenal sekali bahwa penguasa sudah terbiasa untuk melakukan hal-hal yang kejam seperti itu. Contoh misalnya adalah karena persekongkolan, maka Darius I mengeksekusi semua ahli mujumnya. Dan Raja Ahasveros membunuh para insinyur yang telah membangun jembatan yang runtuh. Maka keputusan-keputusan yang kejam seperti itu adalah bukan hal yang mengagetkan sebenarnya pada saat itu. Kekejaman yang demikian adalah hal yang lumrah untuk para penguasa pada saat itu. Namun Bapak Ibu, sekalipun itu adalah hal yang lumrah pada saat itu, tetapi mendengar keputusan itu tentu ada satu rasa takut dalam diri para ahli. Sehingga mereka mengakui bahwa apa yang diminta oleh Raja Nebukadnezar adalah sesuatu yang sangat mustahil. Yang gak mungkin bisa untuk mereka lakukan. Oleh sebab itu di ayat yang ke-10 hingga ayat ke-11, mereka membuat satu kalimat-kalimat pertahanan dalam diri mereka dengan mengatakan demikian. Di ayat yang ke-10, tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang dapat memberitahukan apa yang diminta Tuanku Raja. Dan tidak pernah seorang raja, bagaimanapun agungnya dan besar kuasanya, telah meminta hal sedemikian dari seorang berilmu atau seorang ahli-ahli jampi atau seorang kasdim. Apa yang diminta Tuanku Raja adalah terlalu berat dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada Tuanku Raja selain dari dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia. Di sini mereka memberikan satu pertahanan diri dengan memberi jawaban bahwa ini adalah permintaan yang mustahil, yang tidak pernah diminta oleh siapapun selama ini. Dengan harapan bahwa ketika mereka membuat pertahanan itu, maka raja akan berbelas kasih kepada mereka. Tetapi apa yang terjadi? Ketika mereka mengatakan hal ini, raja sama sekali tidak mau mempedulikannya, tetapi raja justru di ayat yang ke-12 menyuruh untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel, termasuk Daniel dan kawan-kawannya. Nah Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita melihat di dalam ayat yang ke-11 ini, ada satu kalimat menarik yang dapat kita perhatikan. Yaitu kalimat yang diucapkan oleh para kasdim ini, selain dari dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia. Kalimat ini Bapak Ibu yang terkasih merujuk bahwa tidak ada seorang pun yang bisa melakukan apa yang diminta oleh raja selain dari dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia. Nah pertanyaannya adalah apa dan siapakah yang dimaksud oleh para ahli itu di dalam bagian ini? Nah Bapak Ibu yang terkasih, sebenarnya banyak tafsiran yang menjelaskan bahwa bagian ini sebenarnya merujuk kepada Tuhan Allah.
Tuhan Allah yang kita percaya memiliki kuasa melebihi kuasa di dunia ini. Namun karena pada saat itu mereka mengenal Tuhan sebagai dewa, maka mereka menyebutkannya dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia. Yang mereka juga akui kekuatannya melebihi dari manusia tentunya. Bapak Ibu yang terkasih, dengan kata lain bahwa para ahli itu di sini sebenarnya sedang mengakui dengan mulutnya bahwa kecerdasan dan kepintaran dan kemampuan yang mereka miliki tidaklah melebihi dari dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia itu, yang adalah Tuhan sendiri. Dan secara tidak langsung mereka sebenarnya sedang mengaku bahwa hanya Tuhan Allah lah yang mampu melakukan hal yang mustahil itu. Hal yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Sebab hanya dialah yang memiliki hikmat yang demikian yang mampu menyingkapkan kemustahilan. Hikmat yang mampu menyelami segala kemustahilan manusia yang tidak mampu dilakukan oleh akal manusia sendiri. Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi mendengar hal itu, Raja menjadi sangat marah dan murka kepada mereka. Sampai akhirnya dia menyuruh agar para orang bijaksana di Babel semua dibunuh. Termasuk Daniel dan kawan-kawannya. Kenapa? Karena Daniel dan kawan-kawannya juga termasuk dari orang-orang bijaksana yang diangkat kerja di istana pada saat itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, menariknya adalah respon daripada Daniel. Ketika Daniel mengetahui keputusan raja yang sedemikian kejam, Daniel dengan cerdik dan bijaksana dikatakan di ayat yang ke-14, dia datang kepada Ariok, yang adalah pembesar raja pada saat itu. Dengan alasan mengapa, dengan mempertanyakan alasan mengapa keputusan itu dikeluarkan. Dan akhirnya Ariok pun memberitahukan kepada Daniel di ayatnya yang ke-15. Dan tanpa mengulur waktu dikatakan di ayat yang ke-16 kalau Daniel kemudian menghadap raja setelah mengetahui jawaban daripada Ariok. Kenapa keputusan itu dikeluarkan. Dan kemudian Bapak Ibu yang terkasih, kita melihat ketika dia selesai menghadap raja, dia pulang dan memberitahukan kawan-kawannya di ayat yang ke-18. Dengan maksud apa? Dengan maksud ingin mendapat belas kasih daripada Allah. Pertanyaan yang bisa kita lihat di sini adalah, dari begitu banyaknya orang bijak yang ada pada saat itu, kenapa hanya Daniel yang begitu berani datang dan meminta waktu agar pembunuhan itu ditunda? Mengapa dari sekian banyak orang-orang bijak dan para ahli yang ada di Babel pada saat itu, hanya Daniel yang berani datang kepada raja, menghadap raja dan meminta waktu agar menunda keputusan raja untuk membasmi semua orang-orang bijak pada saat itu. Bahkan dia datang dengan satu keyakinan bahwa waktu yang diberikan raja kepadanya tidak akan sia-sia. Karena seakan-akan dia meyakini bahwa dia pasti akan mendapatkan jawaban dari apa yang raja minta. Sekali lagi, apa sih yang membuat Daniel ini begitu yakin sekali Bapak Ibu? Kita akan melihat di dalam bagian selanjutnya. Ternyata Daniel berani datang dan melakukan hal itu karena dia tahu bahwa Allah yang ia sembah adalah Allah sumber hikmat. Yang pasti dapat menolongnya untuk mengangkat segala kemustahilan yang sedang mereka alami pada saat itu. Bapak Ibu, kata memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu di ayat yang ke-18, ini menjelaskan bahwa mereka benar-benar memohon belas kasihan dari Allah yang adalah pemilik dari segalanya, pemilik dari kehidupan ini, supaya Allah yang adalah pemilik dari seluruh hidup ini dengan kemurahannya mau menolong mereka, sehingga mereka tidak ikut dilenyapkan bersama-sama dengan orang bijaksana lainnya yang ada di Babel.
Dan bagian ini sekali lagi menunjukkan bahwa Daniel benar-benar mengakui hanya karena belas kasihan Tuhan sajalah kalau mereka bisa mendapatkan pertolongan dan dapat melewati masa yang genting itu. Itulah alasan mengapa Daniel begitu berani. Karena dia melihat akan Allah yang mampu memberikan hikmat untuk menolongnya. Bapak Ibu yang terkasih, kemurahan Allah dinyatakan pun atas Daniel dan kawan-kawannya. Di dalam ayat 19 kita melihat bahwa rahasia itu kemudian disingkapkan kepada Daniel dalam satu penglihatan malam. Sehingga Daniel pun pada akhirnya memuji Allah semesta langit. Bapak Ibu yang terkasih, ketika hal itu disingkapkan oleh Allah kepada Daniel, maka berikutnya di ayat yang ke-20 hingga ayatnya yang ke-23, Daniel mengucapkan syukur kepada Allah. Bapak Ibu yang terkasih, sekalipun tidak dicatat apa isi dari doa Daniel dan kawan-kawannya kepada Tuhan pada saat itu. Tetapi ucapan syukur yang diungkapkan oleh Daniel menunjukkan bahwa Daniel tidak meminta banyak daripada Tuhan. Selain dari hikmat dan kekuatan untuk menerangkan mimpi dan maknanya kepada raja. Sebab dia dengan penuh iman sadar bahwa Tuhan adalah sumber hikmat. Mari sama-sama kita perhatikan di dalam ayatnya yang ke-23. Di sana dikatakan, ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan engkau sebab engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan oleh raja. Kata mengaruniakan di sini mengindikasikan kalau dia dengan penuh iman sadar kalau Tuhan adalah sumber hikmat itu. Dan bahkan secara jelas di ayat yang ke-20 dan 21 diungkapkan bahwa Daniel mengucap syukur dengan mengatakan sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan dan dialah yang memberikan hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Bapak Ibu, jika bukan karena belas kasih daripada Allah kepada Daniel dan kawan-kawannya yang mengaruniakan hikmat itu kepada Daniel untuk menerangkan mimpi dan makna dan mimpi kepada raja. Mungkin Daniel dan kawan-kawannya tidak mampu memenuhi apa yang Tuhan inginkan. Tetapi sekali lagi oleh karena belas kasih Allah, Allah yang adalah sumber hikmat itu mengaruniakan hikmat itu atas Daniel. Sehingga dengan hikmat itu Daniel bisa memberikan jawaban atas apa yang raja minta dan membatalkan keputusan kejam raja atas orang-orang bijak. Yaitu membunuh orang-orang bijak itu. Kita bisa melihat itu di dalam ayatnya yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-26. Bapak Ibu yang terkasih, di bagian terakhir dari kisah ini, kita melihat ketika Daniel menjawab raja di ayat yang ke-27 hingga ayatnya yang ke-30. Sama sekali dia tidak mengatakan bahwa dia mampu menerangkan mimpi dan maknanya itu kepada raja karena kemampuannya atau karena hikmat yang ia miliki. Tetapi ia mengakui semua itu karena Tuhan semata. Di ayat yang ke-27 dengan jujur sekali ia mengakui kalau tidak ada ahli yang mampu memenuhi permintaan raja. Karena itu adalah sesuatu kemustahilan. Tetapi perhatikan di ayat yang ke-28a. Dia mengatakan tetapi di sorga ada Allah yang mampu menyingkapkan rahasia-rahasia itu. Dan 29b dikatakan dia Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia telah memberitahukan kepada Tuanku apa yang terjadi. Hingga di ayat yang ke-27 dia juga menegaskan, adapun kepadaku telah disingkapkan rahasia itu. Bukan karena hikmat yang mungkin ada padaku melebihi semua orang yang hidup. Tetapi hanya karena Allah yang sumber hikmat itu telah mengaruniakan hikmat itu kepada Daniel semata. Bapak Ibu yang terkasih, dalam bagian ini kita sungguh melihat satu hal. Bahwa hikmat Tuhan melebihi daripada hikmat dunia ini.
Ada banyak para ahli pada saat itu yang senantiasa membantu raja. Para ahli sihir, ahli jambi, ahli yang orang-orang bijaksana yang senantiasa memberikan nasihat dan arahan kepada raja. Tetapi kita perhatikan bahwa tidak ada satupun dari mereka yang mampu menyingkapkan misteri mimpi raja dan maknanya. Sekalipun mereka cerdas dan memiliki pengertian yang begitu hebat, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang mampu menyingkapkan apa yang menjadi mimpi daripada raja dan makna mimpi tersebut. Kita melihat mereka adalah manusia yang juga memiliki keterbatasan. Bukan seperti Allah yang dapat menyingkapkan semua itu melebihi hikmat dunia ini. Allah yang mampu menyingkapkan bahkan kemustahilan sekalipun. Sekali lagi di sini kita melihat bahwa hikmat Tuhan melebihi hikmat dunia ini. Sebab Dia adalah sumber dari hikmat itu sendiri. Dia justru yang mengaruniakan hikmat itu, memberikan hikmat itu kepada orang-orang sehingga seseorang itu bisa bijaksana. Bukan karena orang itu memang bijaksana dari sononya, tetapi semua karena Tuhanlah yang mengaruniakannya kepada orang tersebut. Perhatikan bahwa Daniel, dia pada akhirnya mengerti mimpi itu, mimpi yang dikatakan oleh raja. Dan pada akhirnya dia juga mampu memberikan makna daripada mimpi itu. Semua karena apa? Di ayat yang ke-23 kita perhatikan kembali, Tuhan mengaruniakan kepadaku hikmat itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, biarlah di dalam berbagai situasi hidup yang sedang dan akan kita jalani ke depan, janganlah pernah bersandar pada pengertianmu sendiri atau pada pengertian dunia ini. Tetapi marilah kita bersandar kepada Allah yang adalah sumber hikmat yang melebihi daripada hikmat dunia ini. Seperti yang dilakukan oleh Daniel. Di dalam situasi genting yang demikian yang ia alami, dia tidak memilih untuk bersandar pada dunia ini. Dia tidak memilih bersandar kepada orang-orang bijak yang ada di Babel pada saat itu. Dia tidak memilih bersandar kepada kepintaran, kepada kemampuannya. Dia tidak memilih stuck di dalam keadaan yang genting itu. Tetapi dia memilih untuk melihat kepada Allah yang adalah sumber hikmat itu. Dia mengimani bahwa hanya Allah sajalah yang mampu menolong dia. Memberikan hikmat bagaimana ia harus melangkah. Memberikan hikmat bagaimana ia harus berbuat. Dan bagaimana ia harus menyelesaikan masalah yang sedang ia alami. Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi melalui firman yang kita baca dan kita renungkan pada malam hari ini, kita diingatkan kembali. Mungkin pada saat ini ada banyak kebingungan dan kekhawatiran yang kita alami dan kita temui dalam kehidupan kita. Kita bingung bagaimana cara menghadapi anak kita dengan berbagai keunikan mereka. Kita capek dan mungkin bisa stres menghadapi anak-anak, pasangan, dan keluarga kita. Kita curhat sana sini tetapi rasanya tidak ada yang bisa memberikan ketenangan dan jalan keluar. Maka ingatlah, datang kepada Tuhan yang menjadi sumber hikmat itu. Ketika bisnis kita mungkin sedang goncang, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang sedang inflasi pada saat ini, kita bingung melangkah harus bagaimana. Datanglah kepada Tuhan yang adalah sumber hikmat itu. Ketika kita sedang depresi dengan penyakit kita yang tak kunjung sembuh pada saat ini, maka datanglah kepada Tuhan yang adalah sumber hikmat itu. Ketika kita bingung mau dibawa kemana hubungan kita atau relasi kita kepada orang-orang muda yang sedang berpacaran, atau kepada pasangan muda yang mengalami banyak guncangan, dan para orang tua yang menghadapi banyak kerikil hidup di dalam keluarga. Kita bingung bagaimana harus melangkah dan menghadapi semuanya. Datanglah kepada Tuhan yang adalah sumber hikmat itu. Ketika kita tidak mendapat jalan keluar dan buntu dengan keadaan kita, sekali lagi datanglah kepada Tuhan yang adalah sumber hikmat itu. Datang dan mintalah belas kasihan dari Allah sumber hikmat, agar Ia mengaruniakan hikmat dan kekuatan kepada kita
untuk melewati berbagai pergumulan di dalam kehidupan kita seperti yang dialami oleh Daniel. Maka percayalah bahwa hikmat daripada Tuhan bukanlah hikmat yang mendatangkan kehancuran, tetapi hikmat yang mendatangkan kebenaran. Karena hikmat daripada Dia menuntun kita melangkah pada rencana dan kehendaknya yang agung. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.